Halo Sobat Carolina. Nah, ini kita udah ada barang jam tangan G-Shock GBD H1000 dan GBD 100. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara settingan dan fitur-fitur apa aja sih di kedua jam tangan ini. Oke, yang pertama saya akan setting mengenai jam tangan GBDH 1000 ini dulu ya, baru nanti tentang GBD 100. Oke. Nah, ini jam tangan GBDH 1000, dimana jam tangan ini banyak banget fitur-fiturnya. Yang pertama adalah heart rate, lalu ada notifikasi, ada step tracker, altimeter, barometer. Nah, nanti kita akan jelaskan. Pertama kita akan jelaskan mengenai settingan jam tangannya dulu. Oke. Nah, di sini ini adalah home time, dimana home time itu pastinya ada jam, lalu ada tanggal, ada bulan, dan ada hari, dan ada detiknya. Nah, ini adalah indikator si baterainya, karena jam tersebut ada tok solarnya, lalu ada wireless chargingnya juga. Nah, lalu kalau sudah di home time, kita tekan tombol ini. Nah, kita sebutnya tombol ini adalah tombol A, ini B, ini C, ini D, dan ini adalah E. Jadi A, B, C, D, E. Nah, kita tekan tombol A, atau biasa kita lihat di jam tangan lainnya di G-Shock, yaitu adjust. Tekan tombol ini kurang lebih sekitar 2 detik. Oke, lalu akan muncul seperti ini settingan. Lalu ada home time. Nah, di sini kalau untuk turun atau ke bawah itu tekan tombol yang ini. Ini ke atas, ini ke bawah. Lalu untuk backnya gimana? Backnya itu yang ini. Oke ya. Untuk yang yes-nya pencet apa? Tombol run atau tombol C. Pertama adalah home time. Apa sih home time itu? Kita klik home time. Nah, home time ini menentukan city. Kalau kita tekan tombol city, kita pilih dulu nih, kita saat ini home time kita, atau kita di posisinya di negara mana. Kalau untuk Jakarta atau Surabaya, itu kita ambilnya adalah Bangkok atau +7. Nah, ini adalah Bangkok. Jam tangan Jakarta atau Surabaya atau waktu Indonesia Barat itu masuknya adalah ke Bangkok. Tapi kalau waktu Indonesia Timur itu masuknya adalah ke Hong Kong. Kalau waktu Indonesia bagian Barat, Timur, dan Wita itu biasanya masuknya adalah ke Jepang atau Tokyo. Nah, ini tekan tombol Bangkok. Settingan komplit, berarti sudah disetting ke posisi jamnya adalah Bangkok atau Jakarta atau Surabaya. Lalu kita pilih lagi ke bawah, ini adalah DST. DST itu artinya adalah Daylight Saving Time, dimana kalau misalnya kita aktifkan DST-nya ini, nah di sini ada beberapa pilihan. Pertama adalah auto, lalu ada off, dan ada on. Kalau kita pilih auto, dia secara otomatis men-setting untuk DST-nya. DST itu adalah di mana negara yang mempunyai 4 musim, sedangkan di Indonesia itu adalah 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Nah, jadi kalau misalnya kita ada di Indonesia, DST-nya ini posisinya harus di auto atau di posisi off. Kalau misalnya kita aktifkan DST-nya di posisi on, itu akan 1 jam lebih cepat. Perhatikan jamnya di sini 11.37. Kalau kita posisikan di off, kembali lagi di 10.37, berarti ada perbedaan 1 jam. Oke, kita diposisikan di auto aja. Kalau settingan tidak komplit, selesai berarti. Lalu kita ke back lagi, tekan tombol yang ini. Back, kita pilih lagi yang saat ini adalah di bawahnya, time adjustment. Nah, time adjustment ini untuk perubahan waktunya ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah auto, manual, 12 atau 24 jam. Kita pilih yes auto. Di sini ada Bluetooth. Jadi kalau kalian pilihnya di Bluetooth, di sini kan jam tangan ini kan bisa terkoneksi dengan handphone. Pada saat kalian sudah terkoneksi, nanti jamnya ini akan mengikuti waktu yang ada di handphone kalian masing-masing.
seperti itu. Lalu kalau time atau GPS, dia akan merubah waktu berdasarkan GPS. Oke. Lalu ada time position. Kita back lagi. Lalu di sini ada manual. Kita klik manualnya. Nah, settingan manual ini berarti kita settingan secara sendiri nih. Saat ini adalah misalnya jam 11. Kita setting indikatornya adalah yang ada garisnya di sini ya guys. Nah, ini kita pilih. Lalu kita tekan tombol atas bawah untuk menambah atau mengurangkan jam tangan tersebut. Ini kita settingannya adalah jam. Misalnya jam 11, lalu kita tombol run untuk mengganti atau menggeser garis tersebut ke menit. Misalnya menitnya adalah jam 11.40, kita tambahin jam 11.40. Lalu untuk merubah lagi, tekan tombol run atau tekan tombol C. Ini akan merubah menjadi ke tahun. Saat ini tahunnya adalah tahun 2021. Nah, untuk merubahnya tekan tombol ini atau ini. Lalu tekan tombol run lagi atau tekan tombol C, itu merubahkan untuk bulan. Saat ini bulannya bulan 2. Untuk mengurangkan atau menambah, tekan tombol ini. Lalu tekan tombol E lagi atau run. Ini untuk tanggal. Saat ini adalah tanggalnya tanggal 18. Sudah benar. Lalu tekan tombol run lagi, yaitu save. Jadi untuk settingan jamnya ini adalah jam, menit, dan bulan, tahun sudah benar semua, berarti kita save. Kita yes. Oke, misinya komplit. Lalu yang di bawah 12 atau 24. 12-24 ini adalah AM/PM. Kita menggunakan AM/PM 12 atau AM/PM 24. Kita setting, biasanya saya menggunakan 24 hours. Oke, kalau sudah pencet ke bawah lagi nggak ada, dia akan balik lagi, berarti kita pencet back. Back, lalu kita pilih lagi yang ke bawah, yaitu adalah war time. Nah, kita ingin melihat waktu dunia, kita pilih city-nya dulu. Misalnya kira-kira kita mau pilihnya di mana nih? Misalnya mau di London. Jadi war time-nya itu adalah London. Kita klik, kita cari London, lalu kita klik run atau tekan tombol C. Lalu kita pilih DST. Kalau misalnya kalian ingin mengaktifkan, tinggal tekan tombol on. Tapi saya sarankan jangan mengganti DST itu menjadi on, yaitu posisinya di auto atau di off. Lalu kita back lagi, kita pilih yang ke bawah, yaitu ada alarm. Kita akan bisa pilih alarmnya itu sampai dengan kurang lebih ada 4 alarm. Jadi kalian bisa setting di sini, misalnya alarmnya ingin jam 6, jam 5, jam 4 atau jam 3, kita bisa setting di alarm ini. Oke. Tekan run. Nah, ini kita setting alarmnya mau setting jam berapa. Misalnya jamnya adalah jam 5 pagi misalnya. Jam 5 pagi karena mau sholat subuh, kita bisa setting jam 5 pagi. Oke. Lalu kita tekan tombol run untuk menggeser, untuk mengganti menitnya. Mau tekan lagi tombol run. Yes, selesai. Di sini akan masuk ke settingan alarm jam 5 pagi. Lalu back lagi. Untuk yang di bawahnya lagi kita tekan tombol yang ada di sini. Lalu di sini ada profil. Apa sih profil itu? Kita klik run profil. Nah, di sini ada tinggi badan sama berat tubuh. Nah, ini harus diisi sama si penggunanya. Kita klik. Nah, misalnya tinggi badan saya kurang lebih 173 cm. Kalau sudah, tekan tombol bawah,
atau tekan tombol run, lalu kita ngerubah untuk berat tubuh kita, misalnya 66, atau mengubah jadi 65. Saat ini berat tubuh saya sekitar 64 misalnya. Nah, ini adalah berat tubuh 64 kg dan 172 ini adalah tinggi badan saya. Lalu kalau selesai, tekan tombol run untuk menyimpan data kita sendiri. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Gunanya ini settingan dari tinggi badan sama berat tubuh itu larinya adalah untuk ke kalori dan langkah kaki kita nanti, karena di jam tangan ini kan ada fitur step tracker, lalu ada juga fitur kalori. Lalu kita pindah ke bawah lagi, ini adalah sex atau gender. Kita tekan tombol run. Misalnya kita gendernya apa nih, male atau female? Kita tinggal geser aja nih, kita pilih female atau male. Kalau karena saya saat ini masih male, berarti kita pilih adalah male. Lalu ada, nah ini ulang tahun, bukannya kalian diingatkan ya mau jam tangan ini, tapi kita menyeting saat ini saya lahir tahun berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nah, itu nanti akan masuknya ke settingan dari kalori sama langkah kaki juga, sama heart rate, seperti itu. Nah, kita coba setting. Saat ini saya lahir tahun 1990. Untuk merubahnya, tekan tombol run. Kita setting, ini adalah bulannya saya bulan 5, tekan tombol run, tanggalnya tanggal 26. Nah, saya lahir tahun 1990, bulan Mei, tanggalnya 26. Kalau sudah, tekan tombol run untuk menyimpan data tersebut. Oke, lanjut, pencet yang ke bawah lagi, yaitu ada race. Di situ apa sih? Nah, di sini ada settingan untuk menggunakan jam tangan sebelah kiri atau jam tangan kita menggunakan tangan sebelah kanan. Ini gunanya untuk heart rate. Jadi setiap tangan itu, kanan atau kiri itu pastinya berbeda untuk perhitungan heart rate-nya. Nah, biasanya kalau saya menggunakan jam tangannya menggunakan jam tangan sebelah kiri. Seperti itu. Nah, kalian kalau misalnya menggunakan jam tangannya sebelah kanan, kalian bisa langsung setting di settingan tersebut. Oke, kalau sudah run setting berhasil, tekan tombol yang bawah lagi. Ternyata sudah habis, nggak ada lagi. Terakhir adalah waist. Lalu kita pencet back. Jadi mengenai profil. Lalu tekan yang bawah lagi. Di sini ada tulisannya auto run detection. Kita pencet tombol run. Nah, di sini auto run detection ini untuk apa sih? Jadi, kalau misalnya di posisi on, nanti kita pencet tombol ini, dia akan secara otomatis mendeteksi langkah kaki kita atau saat kita berjalan. Nanti dia akan menghitung tuh berapa langkah yang sudah kita lalui. Nah, itu akan menghitung dari jam tangan tersebut kalau posisinya di on. Tapi kalau posisinya di off, dia tidak menghitung ya, karena dengan kondisinya posisinya adalah off. Oke, kalau saya biasanya gunakan adalah di posisinya adalah on. Lalu di sini ada settingan beep di bawah. Kita klik run. Di sini ada operational, lalu ada notification. Kita klik yang operational. Nah, jadi operational ini adalah notification di mana kita kita sudah download aplikasinya, lalu kita konekkan ke jam tangan GBDH 1000 ini, nanti akan ada notifikasi di setiap aplikasi yang ada di handphone kita. Oke, kalian mau aktifkan atau tidak diaktifkan. Kalau misalnya diaktifkan, tekan tombol on. Oke, lalu kita ke bawah, lalu ada notifikasi. Notifikasinya ada all on pilihannya, lalu ada user, lalu ada all off. Nah, kalau all on ini kita klik, ini berarti semua aplikasi
yang ada di handphone kita akan masuk di jam tangan tersebut atau di jam tangan GBDH 1000 ini. Misalnya ada WhatsApp, email, ada telepon, itu akan masuk semua di jam tangan ini. Oke. Kalau misalnya kita pilih user, berarti kita pilih aplikasi apa aja yang masuk di notifikasi di jam tangan GBDH ini. Oke. Kalau all off, berarti tidak semuanya masuk aplikasi notifikasi aplikasi yang ada di handphone masuk ke jam tangan GBDH ini. Jadi kita bisa pilih. Kalau saya gunakan adalah all on. Jadi biar tahu semuanya, ada WhatsApp, ada email, ada telepon, bahkan sampai ada notifikasi aplikasi TikTok pun bisa masuk di sini. Seperti itu. Kita pencet run, dia akan setting complete. Lalu kita back. Di sini ada light. Nah, di sini kita bisa settingan untuk auto light, di mana auto light itu misalnya kita lagi ada di posisi minim cahaya. Lalu jam tangan ini hanya digeserkan kurang lebih sekitar 45 derajat ya. Dia akan secara otomatis dia akan menyala. Itu posisinya kalau memang minim cahaya. Oke. Kita pencet auto light, kita mau buat menjadi on atau kita aktifkan. On. Lalu ada durasi. Durasi untuk auto light-nya itu berapa lama sih? Di sini ada pilihannya 1,5 second atau 3 second. Kayaknya 1,5 second tuh udah cukup kali ya. Kalau 3 second terlalu lama sepertinya. Oke, kita pilih 1,5 second. Lalu kita back lagi, kita pencet bawah lagi. Di sini ada vibration. Apa sih vibration itu? Jadi jam tangan ini bisa bergetar nih, ya. Kalau misalnya operationnya ingin digetarkan, boleh kita getarkan di posisi on. Tapi kalau misalnya ingin digetarkan juga notifikasinya, setiap notifikasi yang masuk di jam tangan ini ada notifikasi plus juga ada getar. Jadi kalau kita pakai jam tangan ini bergetar seperti itu. Lalu ada pairing. Pairing ini ketika kita konekkan di jam tangan, kita wajib melakukan pairing dulu. Kita konekkan dulu jam tangan ini dengan si handphonenya atau smartphone-nya. Oke. Kalau ingin memutuskan, tinggal klik yang bawah unpairing untuk memutuskan koneksi Bluetooth-nya antara jam tangan dan si handphone. Oke. Lalu kita pencet back lagi. Di sini ada airplane mode. Karena jam tangan ini mempunyai GPS. Nah, kita ketika terbang naik pesawat, kita wajib melakukan airplane mode-nya, posisinya adalah off agar tidak mengganggu penerbangan. Oke. Ketika kita mendarat lagi, kita aktifkan lagi untuk posisi di on. Back lagi, di sini ada phone finder. Sebelumnya phone finder ini sudah banyak banget beredar di jam tangan G-Shock. Contohnya di jam tangan GBD 800 itu juga pun ada phone findernya. Lalu ada BBG juga di BSAB juga ada phone findernya, dan saat ini di GBDH 1000 ini juga pun ada phone findernya. Apa sih phone finder itu? Phone finder ini jadi dia bisa memanggil jam tangan kita bisa memanggil handphone kita yang posisinya di silent. Kalau kita panggil pakai jam tangan ini, dia berdering. Misalnya nih, kita udah konekin jam tangan ini, lalu handphone kita lupa naruhnya di mana. Biasa manusia itu suka lupa naruh barangnya di mana. Nah, handphonenya itu posisinya di silent. Kalau misalnya kita telepon melalui telepon, itu biasanya kan tidak terdengar karena posisi handphonenya di silent. Nah, itu kita bisa panggil melalui jam tangan ini, lalu handphonenya itu berdering. Jaraknya itu kurang lebih 10 meter tanpa halangan, ya. Itu gunanya phone finder. Lalu klik yang di bawah ada unit. Unit ini adalah satuan perhitungan. Misalnya di stand ini, kita klik di stand. Nah, settingan kita berjalan atau berlari, settingannya adalah kilometer atau mil. Biasa orang Indonesia menggunakan adalah satuannya adalah kilometer. Jadi kita klik run untuk settingan kilometer.
di sini ada kalori, ya. Kalori yang kita buang, di sini ada perhitungan kalori atau joule. Nah, biasanya orang-orang fitness atau orang-orang yang suka olahraga, perhitungannya adalah kalori. Jadi kita klik run adalah kalori. Lalu ada altimeter. Apa sih altimeter itu? Altimeter itu adalah untuk menghitung ketinggian dari suatu permukaan. Oke, kita klik run. Nah, untuk hitungannya seperti apa nih? Hitungannya meter atau feet. Ya, misalnya saya sedang ada di ketinggian berapa meter atau sedang ada ketinggian di berapa kaki, seperti itu. Lalu ada barometer. Barometer ini adalah hitungan tekanan udara. Itu adalah barometer. Jadi saat ini tekanan udara saat ini di Surabaya atau di Jakarta berapa? Nah, hitungannya itu ada hektopascal dan inch of mil. Jadi kalau biasanya kita hitungannya adalah hektopascal. Jadi kita klik aja run. Lalu kita ke bawah lagi, di sini ada termometer. Termometer itu adalah untuk mengukur suhu di suatu wilayah. Jadi kebanyakan orang itu salah kaprah nih mengenai hitungan termometer di jam tangan ini. Kebanyakan orang bilang termometer itu adalah untuk menghitung berapa derajat di ruangan ini atau berapa Celcius di ruangan ini. Itu salah. Atau orang juga bisa bilang, wah kalau misalnya pakai jam tangan ini ketahuan nih kondisi tubuh kita sedang hangat atau sedang dingin. Itu salah. Jadi termometer yang ada di jam tangan ini adalah untuk menghitung berapa derajat di luar sana. Misalnya contohnya di Jakarta. Jadi Jakarta itu suhunya berapa derajat Celcius nih, itu bisa dihitung. Atau kita sedang ada di Surabaya. Di Surabaya ini saat ini berapa derajat Celcius saat ini ya, bisa dihitung seperti itu. Jadi hitungannya di sini ada Celcius, ada Fahrenheit. Saat ini kita pakai yaitu Celsius. Klik setting complete. Lalu ada height dan weight, ini sama ya. Hitungannya centimeter atau feet. Wah, biasanya kita lakukan adalah settingannya adalah centimeter. Lalu ada weight, hitungannya kilogram atau pound. Wah, kayaknya kalau orang yang menghitung pakai pound tuh terkesan sangat berat ya. Jadi biasanya orang Indonesia hitungannya adalah kilogram. Jadi kita tekan tombol run. Oke, lalu di bawah lagi. Nah, sudah habis ini settingannya untuk settingan seperti unit. Kita back, lalu ada settingan lagi reset all. Kita klik run. Di sini ada tulisan execute sama cancel. Nah, kalau misalnya kita sudah pernah melakukan connect di smartphone yang pertama, lalu kita mau konekkan smartphone yang kedua, lalu kita mau konekkan smartphone yang ketiga, kita wajib melakukan reset dulu agar di handphone yang ketiga itu bisa terbaca. Jadi jam tangan ini hanya bisa membaca sampai maksimal 2 handphone aja, seperti itu. Kalau misalnya kita mau mengulang dari awal juga pun bisa, yaitu pencet tombol execute atau mereset all. Tekan tombol aja execute, lalu are you sure? Ya, yes. Kita lagi coba untuk mereset nih. Nah, reset kita berhasil, berarti kita bisa memakai dari awal. Oke. Lalu di bawah ada regulatory, kita klik run. Nah, di sini ada kode-kode yang mungkin kalian sudah awam ya. Nah, ini kode-kode ini adalah seperti IMEI. Jadi jam tangan ini kan ada yang namanya sensor heart rate, lalu ada Bluetooth. Nah, ini adalah nomor IMEI. Ibaratnya kalau di handphone itu adalah nomor IMEI. Nah, ini adalah nomor IMEI heart rate. Lalu ada nomor IMEI Bluetooth. Nah, di sini ada banyak. Kurang lebih tuh ada nomor IMEI itu ada 3. Ada sensor-sensor yang ada di jam tangan ini semuanya sudah ada atau sudah terdaftar, ibaratnya seperti itu. Oke, lalu back, kita pencet bawah. Wow, ternyata balik lagi. Nah, ini adalah settingan-settingan di jam tangan GBDH 1000. Jadi kalian bisa coba nanti kalau misalnya kesulitan untuk setting-settingan untuk jam tangan
kita lanjut untuk settingan jam tangan GBD 100. Sebenarnya untuk GBD 100 ini hampir sama dengan GBDH 1000. Ya, perbedaannya hanyalah dia tidak ada sensor heart rate-nya. Kalau tadi GBD